Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi penyebab adanya kajian ini, adanya pertemuan ini. Semoga apa yang diusahakan Allah jadikan sebagai pemberat amalan kebaikan di akhirat kelak. Semoga apa yang diusahakan Allah ganti dengan yang lebih baik. Allahumma amin. Kajian sore hari ini insyaallah kita akan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan dengannya kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan dengannya kita bisa membersihkan hati kita, kita bisa melembutkan hati kita dengannya. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Rawahu Muslim. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang mukmin satu sama lain dalam hal saling mencintai, dalam hal saling menyayangi, dalam hal saling mengasihi satu sama lain di antara mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit, sehingga dia tidak bisa tidur, sehingga dia akan merasakan demam karena salah satu anggota tubuhnya merasa sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, beliau memiliki kunyah Abu Abdillah. Beliau memiliki kunyah Abu Abdillah. Beliau adalah sahabat yang pertama kali lahir dari kalangan kaum Muhajirin Ansar setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ibu beliau bernama Amrah bintu Rawahah, sedangkan ayah beliau bernama Bashir bin Sa'ad. Ibu beliau bernama Amrah bintu Rawahah, yang mana beliau merupakan saudari dari sahabat Abdullah ibn Rawahah. Sehingga An-Nu'man ibn Bashir memiliki paman yang juga merupakan seorang sahabat, paman dari jalur ibu. Dalam bahasa Arab, paman dari jalur ibu dinamakan dengan khalun. Adapun paman dari jalur ayah dinamakan dengan ammun. Ketika kita perhatikan
hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih pasti semuanya diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita permisalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seorang raja, maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti prajurit, seperti pengawalnya yang siap mengawal baik suka maupun duka, senang maupun susah. Jika kita permisalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti rembulan yang menerangi kita di malam hari, maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laksana bintang-bintang. Mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, penghulu jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya keimanan para sahabat merupakan barometer untuk keimanan orang-orang setelahnya. Siapa yang mengikuti jejak mereka, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika seandainya mereka beriman sebagaimana imannya kalian di sini adalah para sahabat, karena Al-Qur'an turun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya mereka beriman sebagaimana imannya kalian para sahabat, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti para sahabat, Allah kabarkan bahwasanya Allah meridhai mereka. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang bersegera masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka, ada jejak diikuti, Allah ridha kepada mereka dan juga mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari mencela sahabatnya. Nabi Muhammad pernah bersabda, "La tasubbu ashabi, walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Jangan kalian cela sahabatku. Jika seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan infak sebesar gunung Uhud, dengan infak emas sebesar gunung Uhud, maka infak tersebut tidak menyamai satu mud. Satu mud itu 2 telapak seperti ini. Tidak menyamai satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat, tidak pula menyamai setengahnya. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi Muhammad SAW memang manusia pilihan yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Allah mengkisahkan mereka bahwasannya sebagian dari mereka diusir dari tempat tinggalnya, dari hartanya, yaitu mereka kaum muhajirin. Allah berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin." Orang-orang fakir yang berhijrah, yang meninggalkan kampungnya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Yang mana mereka dikeluarkan, diusir dari kampung-kampung mereka. Mereka diusir, disuruh meninggalkan harta-harta mereka. Yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, dalam keadaan mereka mengharapkan keutamaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Kemudian di ayat setelahnya Allah mengkabarkan atau mengkisahkan tentang kaum Ansar. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim,
dan orang-orang yang telah menetap di kota Madinah dalam keadaan mereka telah beriman sebelum kaum Muhajirin datang kepada mereka. Mereka telah beriman sebelum kaum Muhajirin datang kepada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak memiliki keinginan terhadap apa yang diperoleh oleh kaum Muhajirin dari harta-harta yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kaum Ansar mereka memiliki sifat mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri meskipun diri mereka sedang mengalami kebutuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dirinya dibebaskan dari sifat bakhil, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Adapun jika kita mendapati tentang kisah-kisah ada sebagian sahabat yang perbedaan pendapat di antara mereka, saling berselisih, perlu kita ketahui bahwasannya yang pertama mereka adalah manusia, bisa benar bisa salah, akan tetapi kebaikan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan keburukannya, dan mereka adalah orang-orang pilihan. Kemudian jikapun itu memang benar adanya, bisa jadi kabar yang datang itu ada tambah-tambahan atau pengurangan-pengurangan sehingga kabarnya sudah tidak asli. Dan kewajiban kita orang-orang yang datang setelah mereka adalah tidak membicarakan perselisihan di antara mereka. Kewajiban kita adalah mendoakan mereka sebagaimana Allah berfirman di ayat setelahnya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampunilah kami, ampunilah orang-orang yang telah beriman sebelum kami, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah jangan kau jadikan di hati-hati kami sifat iri dengki kepada saudara kami dari kalangan kaum mukminin. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah engkau maha pengasih lagi maha penyayang. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan orang mukmin satu sama lain dalam hal kasih sayang, dalam hal saling mencintai, dalam hal saling mengasihi. Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya hendaknya seorang mukmin itu mencintai saudaranya. Mencintai saudaranya. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, muttafaqun alaih. Kemudian di hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang mencintai untuk dibebaskan dari neraka, mencintai untuk dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia beriman kepada Allah dan hari akhir tatkala kematian menemuinya, dan juga ia memperlakukan manusia dengan sesuatu yang dia suka diperlakukan dengannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr
radhiyallahu anhuma. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan orang mukmin satu sama lain dalam hal saling mencintai, dalam hal saling menyayangi, mengasihi. Mathalul jasad, atau dalam riwayat lain mithlul jasad, seperti satu tubuh. Jika kita perhatikan tubuh kita, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Setiap dari tubuh kita memiliki perannya masing-masing. Tangan tidak bisa menggantikan perannya mata, mata tidak bisa menggantikan perannya kaki. Begitulah kita sesama manusia. Setiap jiwa memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Ketika kita memiliki kelebihan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita menggunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita untuk menggapai ridhonya. Dan ketika kita mengetahui bahwasanya kita memiliki banyak kekurangan, kita akan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bosan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian merasa suci, sungguh Allah Maha mengetahui siapa yang paling suci di antara kalian. Ketika kita melihat saudara kita sama mukmin memiliki kelebihan, kita mendoakan semoga Allah berkahi ilmunya, semoga Allah berkahi jabatannya, semoga Allah berkahi kekuatannya, semoga Allah berkahi hartanya. Adapun jika kita melihat kekurangan dalam atau pada saudara kita, kita dituntut untuk bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebagian dari kalian itu cobaan bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah menutup ayat ini atau berkata setelahnya, atasbirun, apakah kalian bersabar? Dan di antara ayat atau kaidah yang bisa kita ambil dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah kepada manusia adalah firman Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kelebihan atau keutamaan yang dimiliki sesama kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, mintalah hak kalian kepada manusia. Akan tetapi Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan keutamaan atau kelebihan yang dimiliki sesama kalian. Jika kita mengingat bahwasannya teman-teman kita memiliki kelebihan, memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibanding kita, kita akan bisa menghormatinya, kita akan bisa berhusnudzon kepadanya dan yang semisalnya. Adapun hak kita, jika kita tidak mendapatkannya di dunia, maka insyaallah Allah akan ganti di akhirat kelak. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit sehingga orang tersebut tidak bisa tidur dan juga orang tersebut akan merasakan demam. Dari sabda Nabi Muhammad SAW ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya manusia itu adalah makhluk yang lemah, bisa kapan saja sakit. Dan ketika kita mengetahui bahwasannya manusia adalah makhluk yang lemah, kita akan menyandarkan semua harapan kita atau doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan. Allah yang Maha sempurna dalam penciptaan, dalam mengatur dan juga dalam pemilihan semua perkara yang Allah pilih. Ketika kita mengetahui bahwasannya manusia adalah makhluk yang lemah, maka kita akan menggantungkan semua keinginan kita
dan juga doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup dan Maha perkasa. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Jika salah satu dari anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit sehingga dia akan tidak bisa tidur dan akan merasakan demam. Kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hendaknya kita merasakan kebahagiaan jika orang lain mendapatkan kebahagiaan. Kita akan merasakan sedih ketika orang lain mendapatkan kesedihan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kedua tangannya seperti ini. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Di hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu hambanya selama hamba tersebut masih atau dalam keadaan membantu saudaranya. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Rawahu Muslim. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam hal saling mencintai, dalam hal saling menyayangi, dalam hal saling mengasihi seperti satu tubuh. Jika satu tubuh merasakan sakit, maka tubuh yang lain akan merasakan sakit sehingga dia tidak bisa tidur, sehingga dia akan merasakan demam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim rahimahullah, nama beliau adalah Muslim ibn Hajjaj. Beliau adalah murid dari Imam Bukhari. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 261 Hijriah. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.